Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus, dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari mana kan datang pertolongan. Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus, dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari mana kan datang pertolongan.
ramai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, selamat pagi, shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 4 Desember 2022, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian jam 9 saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulurlo, dan kebaktian jam 9 di Gereja Jamahan Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Film Diti dengan panduan tata kebaktian Adventus kedua. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Yesaya 57 ayat 14 sampai 21. Ketiga, berikut kami bacakan kepada jemaat dua pemberitahuan sebagai berikut. Yang pertama, dari pengurus besar Persatuan Anak Nolot Persano Ambon dan dari pengurus Persekutuan Anak Cucu Haruku Samet. Persatuan Anak Nolot Persano Ambon, pengurus Persano Kota Ambon, nomor 03 Persano _11 _2022, perihal ibadah perayaan Natal. Kepada yang terhormat warga negeri Nolot di Ambon, Salam. Bersama ini diinformasikan bahwa ibadah perayaan Natal Persano Kota Ambon akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 11 Desember 2022 pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore bertempat di Gedung Gereja Rehobot Batu Gantung. Untuk itu kami mohon kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari warga negeri Nolot yang berdomisili di Kota Ambon untuk menghadiri ibadah perayaan Natal Persano Kota Ambon. Untuk konfirmasi acara dimaksud dapat menghubungi Ibu Anita Lewaka Besi Sunarko di nomor HP 0822 9953 6651. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Pengurus Besar Persano Ambon, Sekretaris Nyonya Anita Lewaka Besi Sunarko _S, Ketua Bapak Yopi Silano. Persekutuan Anak Cucu Haruku Samet di Ambon dan sekitarnya, perihal undangan ibadah Natal. Kepada yang terhormat anak cucu Haruku Samet di Ambon dan sekitarnya, Salam. Sebagai tanda sukacita bersama memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, maka kami mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudari anak cucu negeri Haruku Samet di Ambon dan sekitarnya untuk dapat mengambil bagian dalam ibadah perayaan Natal Kristus Persekutuan Anak Cucu Haruku Samet di Ambon dan sekitarnya yang sedianya akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 5 Desember 2022 jam 18.00 waktu Indonesia Timur, tempat Gedung Gereja Silo. Atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari memenuhi undangan ini, kami sampaikan banyak terima kasih. Yesus Kristus Tuhan berkati kita. Pengurus Persekutuan Anak Cucu Haruku Samet di Ambon dan sekitarnya, Sekretaris Karolus Nirahua SPD MT, Ketua Pendeta Beni Riu Pasa. 4. Sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat dan Panitia Pembangunan Gedung Gereja di sektor Teratai telah menerima sumbangan-sumbangan sebagai berikut. Dari keluarga Kolonel TNI Angkatan Udara Pedro Sihers di Makassar berupa 1 set perangkat sakramen terbuat dari perak seharga 28 juta rupiah. Dari satu keluarga di unit 3 sektor Teratai berupa 1 buah lemari tempat alat-alat sakramen.
dari satu keluarga di unit 2 sektor Teratai berupa uang sebesar 3 juta rupiah. Dari satu ibu di unit 3 sektor Teratai berupa uang sebesar 600.000 rupiah. Dari Kevin Tuparia, unit 3 sektor Dahlia berupa uang sebesar 2 juta rupiah untuk renovasi gedung gereja Zaman Kasih Resti. Dari seorang anak di sektor Anggrek berupa uang sebesar 500.000 rupiah untuk renovasi gedung gereja Zaman Kasih Resti. Atas pemberian sumbangan-sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat dan Panitia mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 5. Nyanyian persiapan kebaktian, nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan 2. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita ada di dalam foto dan salam. Hanya oleh kasih Allah kita memperoleh pemulihan, seperti terang yang merekah di waktu fajar, yang menyembuhkan luka-luka dengan segera. Amin. Kasih-Nya dipenuhi kebenaran dan kemuliaan. Damai sejahtera Allah melampaui saudara-saudari yang mengasihi di dalam iman kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara juga. Jemaat disilahkan duduk. Dua lilin berwarna biru telah menyala. Yang satu adalah lilin pengharapan, dan yang satu lagi adalah lilin kasih setia. Cahayanya menerangi hidup kita di Minggu Adventus yang kedua ini, agar hati kita dipenuhi dengan harapan baru oleh cinta kasih Yesus Kristus yang kita nantikan kedatangannya. Biarlah hidup kami diliputi cinta kasih. Mari kita menyanyi dari nyanyian rohani 134 ayat 1 dan 2, Tersembunyi Ujung Jalan.
pengakuan dosa. Jemaat kekasih Kristus, terang kasih Allah akan terus bercahaya bila kita mampu menerangi kehidupan di dunia ini dengan cinta kasih. Namun dosa-dosa kita telah membuat cahayanya meredup. Oleh sebab itu, marilah sejenak kita berteduh, merendahkan diri di hadapan Allah, mengingat dan mengakui segala dosa-dosa kita. Menangis ketika kedamaian terusik oleh peperangan antar umat manusia. Wajah-wajah penuh cinta pun perlahan berubah menjadi angkuh dan harus memilih antara kesedihan atau amarah, dendam ataukah pengampunan, berjuang ataukah menyerah. Rantai-rantai penderitaan semakin erat melilit dan bertambah berat dipikul akibat krisis yang melanda. Ada yang terduka, ketakutan, ada pula yang melawan lupa atau memilih bertaruh nasib. Tapi saudara-saudari, kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Meski kenyataannya masih banyak pula yang tak peduli, angkuh, hingga pura-pura melupakan anugerahnya. Oleh sebab itu, marilah saudaraku, ingatlah kasih-Nya dan mintalah belas kasihan dan pengampunan darinya. Dengarkanlah seruan kami, hapuskanlah pelanggaran kami, dan bersihkanlah dunia yang sakit ini dengan kasih-Mu yang besar. Berita anugerah bagi yang terluka. Di hadapan Tuhan, kita telah mengakui dosa-dosa kita. Namun, jika masih ada di antara kita yang berdosa terhadap sesama saudara dan melukai hati nurani mereka yang lemah, maka firman Tuhan menyatakan bahwa pada hakikatnya kita telah berdosa terhadap Kristus. Pertama Korintus 8 ayat 12. Namun ketahuilah, anugerahnya tidak pernah berkurang, bahwa Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mazmur 147 ayat 3.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang semua bangkit berdiri. Merupakan tanda kesiapan kita untuk melakukan petunjuk hidup baru. Untuk itu dengarlah petunjuk hidup baru dalam cinta kasih. Hidup berdamai dengan segala ciptaan adalah jawaban iman atas kasih Allah. Oleh sebab itu, tinggalkanlah segala kejahatan dan berpalinglah pada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Jadilah pembawa damai dan hiduplah dengan harapan baru setiap hari. Mari kita menyanyikan nyanyian rohani 45 ayat 1 dan 3. Tuhanku Yesus, Raja segenap alam. Silakan duduk. Kita ada di dalam pelayanan firman. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman, mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih di pagi hari ini kami umat-Mu berkenan hadir di dalam rumah-Mu yang kudus. Dan di saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami minta tuntunan Roh Kudus untuk dapat memampukan kami memahami dan memberlakukan firman-Mu dalam langkah perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di saat ini terbaca dalam kitab Yesaya pasal 57 ayat 14 sampai pada ayatnya yang ke-21. Kitab Yesaya pasal 57 ayat 14 sampai pada ayatnya yang ke-21. Yesaya 57 ayat 14 hingga berakhirnya pada ayat yang ke-21 di bawah perikop kata-kata penghiburan. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya, aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka, tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya.
Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memuliakan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung, aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia, tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allah. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat, kita menyanyi bersama nyanyian aklamasi Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Iya, minggu ini adalah minggu pertama bulan Desember. Namun sudah kita ada di dalam minggu kedua Adventus. Tadi kita menyaksikan 2 orang warga senior untuk ada dan menyalakan 2 lilin, yaitu lilin pengharapan dan lilin kasih. Sehingga di minggu ini yang menyala adalah lilin pengharapan dan lilin kasih. Itu berarti bahwa minggu ini harus ada diwarnai oleh kehidupan kita, pengharapan dan kasih. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di depan kita altar ada 5 buah lilin, 3 warna biru, 1 merah muda dan 1 warna putih. Itu bukan sekedar lilin, sekedar hiasan dan sekedar dinyalakan dalam setiap minggu. Tetapi setiap lilin mempunyai arti. Setiap lilin harus diberi arti juga di dalam kehidupan kita. Dan minggu-minggu Adventus ini sejak kita tabaos Adventus, beta bilang tabaos istilah, ketong ambil akan dari istilah Ambon saja, mencanangkan, mentabaos, mewartakan sejak tanggal 26 luar biasa masing-masing di sektor meriah sekali. Ada puji-pujian, bukan saja menyalakan lampu Natal tetapi diwarnai dengan juga menyalakan kembang api. Itu berarti bahwa euforia kita untuk menyambut minggu-minggu Adventus itu luar biasa. Tetapi bukan sampai di situ saja. Minggu-minggu Adventus ini dia pun puncak itu tanggal 25. Sehingga kita mau ada dan berjalan minggu demi minggu atau tangga demi tangga. Dan setiap minggu itu kita harus ada dan mengoreksi diri-diri kita. Bagaimana kita harus ada dan memaknai minggu Adventus itu. Sehingga hari demi hari ada hal-hal yang kita buang, ada hal-hal yang kita kikis, ada hal-hal yang kita baharui di dalam kehidupan kita. Pembaharuan kehidupan yang diharapkan pada minggu-minggu Adventus. Bahkan ketika kita lihat bahwa ada lingkaran, lilin-lilin ini dilingkari oleh ornamen yang lain yang mau menandakan itu adalah tanda kebaikan dan kasih Tuhan. Sehingga ketika kita ada di dalam minggu-minggu Adventus, kita mau juga ada dan menyatakan, mensimbolkan, mau mengaktakan, mau mengingat bahwa betapa Tuhan itu sayang kepada kita. Betapa Tuhan itu cinta kepada kita. Sehingga ketika kita masuk pada hari tanggal 25, katompung hati ini sebersih. Seng ada rasa sombong,
sing ada iri, sing ada dengki. Karena di dalam minggu-minggu Adventus ini katong sucu cabu akan duri-duri. Duri-duri sombong, duri-duri iri, duri-duri dengki, duri amarah. Bahkan juga kotoran-kotoran yang bisa merasuki akan kehidupan kita, mengganggu hubungan kita dengan orang lain. Ada yang suka suami, ada yang suka bini, ada yang suka saudara, ada yang suka orang tua, ada yang suka tetangga, ada yang suka teman kerja, ada yang suka seunit, ada yang suka sesektor, ada yang suka persekutuan. Di dalam minggu-minggu Adventus inilah kita mari bikin baik akal. Mari menjalin hubungan yang baik dengan penuh harapan dan cinta kasih. Karena memasuki Natal bukan pamer baju baru. Natal bukan pamer kursi baru. Natal bukan pamer horden baru. Natal bukan pamer kue-kue enak, makanan-makanan sedap di atas meja. Tetapi Natal identik dengan tanda sukacita, pembaharuan hidup, dan hubungan yang baik dengan orang lain. Karena itulah Tuhan datang. Dan itulah yang harus dimaknai. Ketika kita ada di dalam minggu-minggu Adventus, itu berarti kita menanti Tuhan yang akan datang. Arti Adventus, bahasa Yunaninya parousia, Tuhan yang akan datang yang sebenarnya sudah datang. Sehingga di dalam minggu-minggu Adventus ini kita ada di dalam zaman yang lalu, zaman yang sekarang, dan zaman yang akan datang. Bagaimana kita mengambil pembelajaran dari zaman yang lalu untuk hidup di zaman sekarang untuk memperbaiki zaman yang akan datang. Bagaimana kita ada dan menata kehidupan kita. Pembacaan kita yang terambil dari Yesaya 57 ayat 14 sampai 21 dan tema kita, sambutlah Tuhan yang memulihkan orang-orang yang terluka. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang disebut orang-orang yang terluka di sini bukan orang-orang yang terluka karena dia pun tim sepak bola Supulang. Ya, banyak orang galau. Ya, wangana mau bunuh diri sah. Dan bukan juga orang-orang yang terluka karena kalah judi, karena taruhan di sepak bola. Sampai ada yang takajo lalu innalillahi wa innalillahi rajiun. Karena euforia juga menyambut tim-tim kemenangannya, sampai ada juga yang harus tutup usia. Bukan itu yang dimaksud di sini. Tetapi yang Tuhan maksud di sini bagaimana kita ada dan melihat persoalan-persoalan kehidupan yang Tuhan boleh biarkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana juga kita mampu untuk menghibur kehidupan orang lain agar mereka tidak tenggelam di dalam duka cita, bahkan juga kita tidak tenggelam dalam duka cita. Bagaimana kita memperbaiki iman pengharapan kita, merajut iman kita yang sudah mulai luruh, lalu pelan-pelan akan habis oleh karena tantangan zaman beratnya kehidupan ini, untuk ada dan terus mempunyai pengharapan dan sukacita bahwa Tuhan yang pernah ada dan meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita bergumul sendiri. Sehingga di dalam firman-Nya pada saat ini luar biasa Tuhan mau bicara untuk kita semua. Mulai dari ayat pertama, ayat 14 saja dikatakan ada yang berkata bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Tuhan di sini menserukan bahwa buka jalan, angkat batu
batu sandungan itu. Dalam artian buka hati, lapangkan hati. Batu-batu sandungan yang di dalam hati itu yang benci orang, dendam orang, ya, sombong, iri, dengki, angkuh, buang akang itu. Itu adalah batu sandungan. Di dalam kehidupan setiap orang untuk ada dan merasakan kesukacitaan dan merasakan kasih di dalam kehidupan ini. Bukan itu saja. Ketika kita ada dan melihat di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa bukan orang yang menderita saja yang jatuh. Bukan orang yang kekurangan kepeng saja yang jatuh dalam cobaan. Bukan orang yang tidak punya kerja saja yang jatuh dalam cobaan. Bukan orang sakit saja yang lemah imannya. Tetapi ketika kita lihat, justru juga banyak orang-orang yang berkelebihan harta, mempunyai jabatan, sehat tubuhnya, itu jatuh. Banyak menderita, banyak menyalahgunakan berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Sehingga minggu-minggu Adventus ini, baik tema kita maupun pembacaan kita mau bilang, mari betul-betul kita siapkan kehidupan kita. Harus siap betul-betul hati kita. Harus siap betul-betul seluruh iman pengharapan kita kepada Tuhan. Lalu firman Tuhan ini bilang bahwa Tuhan ada di dalam tempat tinggi, di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Ya. Kemudian juga firman-Nya mengatakan bahwa Ia akan menyembuhkan orang-orang yang berteriak minta tolong. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di situ dikatakan bahwa Tuhan itu maha tinggi, maha kudus. Itu berarti bahwa Tuhan tidak pernah kompromi dengan kesalahan. Walaupun Ia ada dan mengasihi manusia, walaupun Ia ada dan mengangkat manusia dari berbagai penderitaannya sesuai dengan konteks Yesaya 57 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21 ini, ketika orang-orang Israel keluar dari pembuangan di Babel dan mereka mengalami krisis-krisis ekonomi, politik, mereka terpuruk, maka Tuhan datang untuk bilang, "Sio, mari sayang, mari jua. Datang kemari jua, minta ampun jua, pasti beta ada dan terima akan dia baik-baik." Persoalan di sini, pada kehidupan kita, apakah kita sadar bahwa kita salah? Apakah kita sadar bahwa kita berdosa? Apakah kita sadar bahwa kita sementara mendukacitakan hati orang lain? Apakah kita sadar bahwa kita sementara ada di dalam keangkuhan dan tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena begitu banyaknya orang yang ditegur oleh firman Tuhan, dinasehati oleh suami, dinasehati oleh istri, dan dinasehati orang-orang yang sudah, ya, dikatakan orang tua, anak-anak ditegur dengan sakit, ditegur dengan pencobaan-pencobaan karir, tapi mereka juga tidak sadar. Justru mereka jauh dari Tuhan. Orang sakit bukan cari Tuhan, datang sembahyang 2 kali, 3 kali, 4 kali dengan pendeta, sambu-sambu, lalu pergi cari yang lain. Di situ boleh, katong dapat tahu bahwa katong dapat kasih sakit dari ini, katong pun kaki sakit tagal don taro duri,
di katompun tanpa jalan dan sebagainya dan sebagainya. Katomporo sakit barang don tusuk-tusuk katomporo dengan jarum dan sebagainya. Banyak orang yang ditegur, lalu dong lebih frontal lagi bilang, sudah jua, janganlah ini beta urusan dengan Tuhan. Beta yang tanggung dosa, jangan tanggung lain. Ya, memang betul, setiap orang menanggung dosa. Tetapi juga orang yang tidak menegur orang di dalam kesalahan, dia juga berdosa. Firman Tuhan di hari ini mau bilang di ayatnya yang ke-20 sampai 21, tetapi orang-orang yang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak sebab tidak dapat tetap tenang. Dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Tuhan su bilang, kalau data minta ampun beta kasih sembuh. Beta ada dan akan kalesang. Tetapi semua pasti mempunyai proses. Tuhan ada dan menilai kita, Tuhan ada dan menilai kita. Betul-betul kaseng. Kita tidak bisa ada dan menipu Tuhan. Dengan setengah hati untuknya dan setengah hati percaya kepada orang lain. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan itu sangat cemburu. Dia tidak mau diduakan. Ketegasan iman yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya untuk ada di dalam kehidupan yang berdamai sejahtera, Tuhan buka akang di dalam firman-Nya. Bagaimana kita harus ada dan bisa selamat, bagaimana kita ada dan harus ada dan merasakan damai sejahtera, itu Tuhan sudah bilang. Termasuk di ayat atau pasal 57 ayat 14 sampai 21 ini. Tuhan tidak pernah ada dan menyembunyikan rahasia-rahasia di antara kita. Tuhan menginginkan bahwa semua umatnya itu mari sadar jua. Iku beta pun rancangan. Memang beta pun rancangan ini lain daripada kenikmatan dunia. Kadang-kadang harus keluar dari zona nyaman untuk dunia. Tetapi akan pun ujung itu berdampak untuk ada di dalam kedamaian dan kesejahteraan. Dan bukankah yang selama ini kita cari di dalam kehidupan kita adalah kedamaian dan kesejahteraan. Kita banting tulang untuk kerja. Bukankah agar kita merasakan kedamaian dan kesejahteraan? Tuhan sudah bilang di dalam firman ini. Ketika kamu datang bermohon kepadaku dan meminta ampun, maka aku akan sembuhkan engkau, aku akan memulihkan engkau, dan aku akan memberikan damai sejahtera bagimu. Tetapi jangan seperti orang fasik yang tidak tenang hidupnya, yang senantiasa bikin onar, dan ujung-ujungnya adalah keburukan di dalam kehidupannya secara pribadi dan berdampak juga pada orang lain. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari rasa diri jua. Jangan dipaksa-paksa lain. Katong ini manusia yang tidak sempurna. Mari memanfaatkan minggu-minggu Adventus ini untuk mengoreksi diri kita secara pribadi lepas pribadi. Datang pada Tuhan meminta ampun. Pulihkan aku Tuhan. Pulihkan kehidupanku secara pribadi, pulihkan kehidupan keluargaku, pulihkan kehidupan karirku, pulihkan semuanya. Maka Tuhan akan memberikan pemulihan, kesukacitaan dan damai sejahtera. Tuhan Yesus sayang katong semua. Amin.
Jemaat, mari kita menyanyi dari nyanyian rohani 84 ayatnya yang keempat. Di hati kami Tuhan kau tulis sabdamu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saya jemput berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala zaman dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan rumusan pengakuan iman rasuli sambil berucap. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian solo dari Nyong Tehupuring. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi.
Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Dan kebanyakan Tuhan Yesus memberkati pelayanan di hari ini. Kita akan ada di dalam persembahan syukur. Jemaat, Yesus Kristus yang kita nantikan adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dengan pengorbanan yang menyelamatkan kita. Marilah kita menjawab kasih Allah dengan membawa persembahan syukur kepadanya. Sambil memberi persembahan, jemaat menyanyi nyanyian rohani nomor 132 bait 1 dan seterusnya. Ya Tuhan, murah-Mu baka. Sorga dan di dunia.
Jemaat, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, karena Engkau telah melayakkan kami di saat ini memberikan persembahan perpuluhan dan persembahan syukur kami kepadamu. Kami sadar sungguh Tuhan, persembahan-persembahan yang kami berikan tidak ternilai di hadapan-Mu. Untuk itu dengan kerendahan hati di kesempatan ini, biarlah Engkau mau melayakkan dan menyucikan persembahan yang telah kami berikan ini, agar menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan ajarilah kami ya Tuhan, bukan saja uang yang dapat kami berikan, tetapi kami dapat berikan hidup dan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian paduan suara sektor Dahlia.
Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan paduan suara sektor Dahlia di saat ini. Mari jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tenang dan kita akan ada di dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami ada di dalam ungkapan syukur kami ya Bapa di sorga, karena Engkau adalah Tuhan Allah kami yang maha tinggi, maha kudus, tetapi juga sungguh sangat imanen, dekat dengan kami, peduli dengan kehidupan kami. Di hari ini, di minggu pertama bulan Desember, bahkan minggu kedua Adventus, Engkau menghiburkan lagi kami dengan firman kebenaran-Mu. Bahkan Tuhan, kami ada di dalam pengharapan-pengharapan yang sungguh, bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang mau senantiasa mengampuni akan segala dosa kami. Engkau adalah Tuhan kami yang sanggup ada dan memulihkan keadaan kami. Keadaan apapun yang kami alami, baik sakit, penyakit, maupun kejatuhan di dalam karir, bahkan juga dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Sehingga kami Tuhan menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan kami di dalam kuasa kasih-Mu. Kami serahkan di dalam kuasa kasih-Mu seluruh orang sakit di jemaat kami. Biarlah Tuhan menjamah, biarlah Tuhan memberikan pengharapan yang sungguh dan kemampuan untuk ada dan datang. Memohon ampun kepadamu agar Engkau menjamah mereka, memulihkan mereka Tuhan. Dan biarlah ketika tubuh mereka lemah, jangan biarkan iman pengharapan mereka lemah Tuhan. Biarlah Engkau mengatakan kepada mereka, karena imanmu maka jadilah apa yang Engkau kehendaki. Kami juga ada di dalam pergumulan bersama, bersyukurkan akan Dikau atas kuasa-Mu yang ada dan nyata di dalam kehidupan anak kekasih kami, Miki Fatima, yang boleh ada dan kembali pulang dari Jakarta pasca operasi dan ada di dalam tahap-tahap pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati anak kekasih kami, memberikan kedisiplinan, dan juga Tuhan memampukan dia untuk ada di dalam proses-proses pemulihan sehingga sungguh apa yang dialami pasca operasi mampu untuk ada dan dijalani dengan segala baik. Kami ada dan juga bergumul bersama saudara-saudara kekasih kami. Di dalam bulan-bulan yang luar biasa ini ada rasa sedih, karena orang yang dikasihi mereka telah Engkau panggil pulang. Baik janda, duda, yatim, piatu maupun yatim piatu. Tuhan ada dan menghiburkan seluruh kehidupan saudara-saudara kekasih kami dan memampukan mereka untuk ada dan melihat bahwa mereka tidak sendiri. Tuhan ada beserta dengan kehidupan mereka. Kami juga bawa seluruh saudara-saudara kekasih kami yang ada di dalam pergumulan. Baik itu saudara-saudara kekasih kami ada di dalam terlibat hukum, bahkan juga ada yang mungkin mendapat penindasan. Ada orang-orang yang ada dan sengaja melakukan hal-hal yang tidak pantas. Kiranya Tuhan ada dan memberikan kekuatan, dan kiranya Tuhan memberikan pemulihan, pembebasan kepada saudara-saudara kekasih kami ini. Bagi orang-orang yang melakukan penindasan dengan kekuasaan, dengan kemampuan yang Engkau ada dan berikan kepada mereka, biarlah saja Tuhan Engkau yang berperkara dengan mereka.
Kami ada dan berdoa untuk pembangunan gedung gereja kami, baik itu di sektor Ternate maupun di RST. Tuhan memberkati seluruh proses-prosesnya sehingga pada saatnya akan diresmikan semua dapat ada dan berjalan dengan lancar dan baik. Terutama gedung gereja di sektor Ternate yang direncanakan akan diresmikan tanggal 18 nanti. Seluruh proses perampungan untuk ada di dalam peresmian Tuhan memberkati. Tuhan memberkati para tukang, Tuhan memberkati semua orang-orang, bahkan jemaat-Mu yang sudah memberikan sumbangan-sumbangan. Kami berdoa bagi orang-orang yang ada dan berbagi berkat untuk pembangunan fisik gedung gereja. Dari kehidupan keluarga Kolonel TNI Angkatan Udara Pedro Sihers, berupa 1 set perangkat sakramen, dari 1 keluarga di unit 3 sektor Teratai, berupa 1 buah lemari tempat alat-alat sakramen, dari 1 keluarga di unit 2 sektor Teratai, menyumbangkan uang, dari 1 ibu di unit 3 sektor Teratai berupa uang, dan saudara Kevin Tuparia di sektor Dahlia, bahkan juga 1 keluarga dari sektor Anggrek. Tuhan memberkati semua orang-orang yang telah memberi sumbangan untuk membangun gedung gereja ini Tuhan. Dan seluruh jemaat juga yang telah ada dan memberikan pelunasan tajibnya. Tuhan memberkati mereka semua. Sehingga dari apa yang kami punya yang Engkau berikan, kami juga ada dan memberikan untuk puji kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah ketika kami memberi, kami tidak merasa berkekurangan, tetapi ada sukacita yang ada di dalam kehidupan kami karena Tuhan telah memakai kami untuk ada, bekerja untuk ada, memberi apa yang seharusnya kami beri. Kami juga ada dan berdoa bagi seluruh kehidupan anak-anak kekasih kami yang pada saat ini ada di dalam pendidikan mereka. Baik itu PAUD sampai perguruan tinggi. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi dan menyertai mereka semua. Tuhan berikan keseriusan untuk belajar, menggali potensi di dalam diri mereka, terutama pada minggu ini dan minggu depan adalah merupakan tes semester untuk mereka. Tuhan berikan kedisiplinan untuk mereka sehingga nilai-nilai mereka bisa ada dan baik oleh karena kedisiplinan itu. Begitu juga anak-anak kekasih kami yang akan menyelesaikan studinya di tingkat perguruan tinggi, baik itu proposal maupun penulisan skripsi, ataupun sementara ada di dalam penelitian-penelitian. Tuhan memberkati semua dan mudahkanlah semua Tuhan agar mereka mampu untuk menyelesaikannya dengan segala baik. Kami ada dan berdoa juga untuk anak-anak kekasih kami, saudara-saudara kekasih kami yang mencari pekerjaan. Tuhan tolong mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan taruh pengharapan di dalam kehidupan mereka. Bahwa ketika mereka berupaya dan memohon kepadamu, maka Engkau akan menjawabnya. Ketika mereka ada dan mengetuk pintu, maka pintu akan Engkau bukakan. Sehingga Tuhan, biarlah upaya-upaya yang mereka lakukan ketika mereka ada di dalam kegagalan, mereka tidak putus asa, tetapi semakin memberikan daya juang, daya semangat untuk ada dan mencari kehendak-Mu di mana Engkau memanggil dan mengutusnya. Kami juga berdoa bagi seluruh kehidupan keluarga rumah tangga Tuhan yang Engkau telah bentuk. Tuhan memberkati kami semua di dalam minggu-minggu Adventus ini untuk membenahi kehidupan kami. Sehingga firman kebenaran-Mu mampu untuk ada dan memperbaharui kehidupan kami ke depan lebih baik lagi. Untuk kehidupan saudara-saudara kekasih kami, anak-anak kekasih kami, suami dan istri yang terpisah dari dalam kehidupan kami oleh karena tuntutan pekerjaan dan pendidikan, Tuhan memberkati mereka semua. Sehingga Tuhan, ada sukacita yang Engkau nyatakan di bulan Desember ini untuk kami ada di dalam keutuhan kebersamaan. Bersyukurkan akan Dikau akan tuntunan dan pimpinan-Mu di dalam setahun ini.
Kami ada dan menyerahkan seluruh kehidupan kami secara pribadi, lepas pribadi. Tuhan tolong kami. Kami berdoa dan membawa akan kehidupan saudara-saudara kekasih kami yang ada dan telah melayani di hari ini. Terutama paduan suara sektor Dahlia dan Solo dari Nyon Tehu Puring. Dan kami semua yang bertugas, Tuhan memberkati kami di dalam keberadaan kami. Mampukanlah kami senantiasa memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Dan melalui pelayanan-pelayanan kami, ada kesaksian, ada puji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk kehidupan pemerintah kami, dari pusat hingga pelosok. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan ada dan memberikan hikmat agar mereka mampu untuk ada dan mengemban tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan di atas pundak mereka. Menata layani bangsa dan negara ini, masyarakat ini dengan segala baik, dengan adil, makmur. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan kami ke depan. Tuhan, jangan pernah ada dan meninggalkan kami bergumul sendiri. Seluruh aparat yang bertugas, Tuhan, kami juga menyerahkan di dalam kuasa kasih-Mu, agar Engkau memberkati mereka, memberkati seluruh kehidupan rumah tangga keluarga mereka, sehingga mereka juga mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Kami sungguh memohon ampunan atas kesalahan kami. Ini doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saya jemput berdiri. Kebaktian ini akan usai, namun hidup akan terus berlanjut dengan segala misterinya. Ingatlah pesan Yesus agar terangmu bercahaya dengan cinta kasih dan kepedulian kepada mereka yang terluka. Kita menyanyi dari dalam nyanyian rohani 165 ayat 1-3. Yesus pemesan dalam malam gelap. Yesus memesan dalam malam gelap, tanda kita jadi lilin yang gelap. Akan hormat Tuhan percayalah, anak masing-masing di sudutnya. Yesus memesan, lihatlah benar, bumi yang berdosa susahnya besar. Jadi lilin bagus bercahayalah, anak masing-masing di sudutnya. Jemaat dalam Yesus Kristus, mari terima berkat Tuhan untuk ada di dalam kesiapan kita memasuki ada dalam minggu-minggu Adventus. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. 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 Amin, amin, amin
kita selesai, Shalom, silakan duduk untuk doa syukur. Saya mohon sebelum pendeta untuk ada di depan pintu, jangan beranjak dari tempat duduk dulu.